antusiasnya kok kurang? Padahal tadi udah dibahas ini kan, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan sehat walafiat karena selama acara ATS Autos hari ini baru kali ini acara yang paling spektakuler. Sampai ada yang duduk di lesehan. Wah, yang di belakang harus malu, betul ya? Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Siapa Nugraha, asal dari Tasikmalaya. Latar belakang saya anak tukang beca. Kalau bicara latar belakang anak tukang beca jauh untuk sukses, betul? Tapi di PTBS tidak ada yang namanya latar belakang, tidak mengenal usia, semua pasti sukses di PTBS. Alhamdulillah, saya mau kenalan dulu. Ini yang paling jauh dari mana? Kalimantan. Mana lagi? Palembang. Biasanya kalau Palembang itu ada minuman khasnya, betul ya? Ada minuman khasnya, betul ya? Kerating gaeng. Ada ya? Kalau Jawa ada juga Jawanya. Mana dari Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Tengah ada minuman khasnya. Marimas. Betul? Ada yang dari timur, Papua? Biasanya dari Papua juga ada minuman khasnya. Ale-ale. Ya, apa untuk kita semua, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah di sini saya akan memberikan sebuah informasi. Ya, saya juga belajar, kita sama-sama belajar karena yang saya tahu, Bapak Ibu, saya izin kepada guru-guru saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Leader, kepada Pondok dari Allah yang ikhlas. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, berikut buat seluruh jajaran panitia. Ya, alhamdulillah, teman-teman semua. Tadi yang dibahas sama guru kita, Founder Dodi Hardodi, apa penekanannya? Mengenai apa? Ini pesertanya banyak loh, 300 kok jam-jam cuma satu. Apa materinya? Impian. Sudah ditetapkan impiannya? Sudah ditetapkan apa yang menjadi alasan Anda bergabung di PTBS? Siap dikerjakan? Siap dilaksanakan? Siap ditularkan kepada jaringan teman-teman semua? Apa kabar? Memahami bisnis MLM. Apa itu MLM? Hah? Manusia larut malam? Apa itu MLM? Multi level marketing. MLM itu hanya sebuah sistem, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan terpacu, wah ini MLM ya. Jadi saya punya cerita dulu, Bapak Ibu. Saya dulu waktu kuliah, walaupun nggak tamat saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya dulu waktu kuliah, setiap saya kali prospek ketemu teman-teman saya dibilang, awas ada Kang Kristiana, ada leader MLM, ada yang kayak gitu, ada yang digituin, ada siapa di sini? Ternyata nasib kita sama. Mudah-mudahan teman-teman lusuri semuanya secepat mungkin, sekilat mungkin. Jadikan 2023 ini awal. Jadikan 2023 ini awal untuk kita belajar, awal untuk kita antusias, awal kita untuk berjuang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini masih awal. Masih banyak di luar sana yang ingin kita bantu, lunas utang, bebas riba. Ada yang masih punya utang di sini? Banyak. Mana coba. Oh, banyak ya. Sisanya nggak ngaku gitu. Belum. Sisanya nggak ngaku belum. Kira-kira nih buat Bapak Ibu semuanya, pengen memberikan yang terbaik nggak buat keluarganya? Pengen memberikan yang luar biasa nggak buat yang kita sayangi? Pengen? Ini saya punya pertanyaan. Yang kemarin saya ulangi lagi pertanyaannya buat ibu-ibu. Ya, bapak-bapak jangan jawab. Halo ibu-ibu. Halo kakak-kakak. Halo. Hai. Kalau saya tanya pengen I love you aja atau I transfer you? Kuping nggak?
lari. Karena program ini dibuat buat teman-teman yang siap 1 tahun dapat studi. Yang memahami bisnis MLM. Oke, next. Oke, pilihan pekerjaan untuk membangun kehidupan. Jadi di sini ada beberapa slide ya teman-teman. Ada kebutuhan, yaitu modal, pendidikan, usia, resiko, dan waktu dan keuntungan. Yang pertama pengusaha. Di sini siapa yang mengusaha? Boleh angkat tangan. Jadi kebetulan saya juga ada mitra dari Malaysia, kebetulan sudah bekerja di Metronas selama 20 tahun. Pak Sel, alhamdulillah kebetulan beliau datang. Insya Allah pulang dari sini beliau upgrade priority dan datain anak sama istrinya juga priority lagi. Ya, oke teman-teman, jadi pengusaha perlu modal yang besar atau yang kecil? Jujur, besar atau kecil? Untuk pendidikannya harus tinggi nggak? Harus tinggi. Di PTBS ada nggak? Yang daftar nenek-nenek 60 tahun daftar PTBS? Ada. Ditolak apa diterima? Nah, coba bapak ibu yang umur 60 tahun, coba melamar ke perusahaan. Diterima apa ditolak? Nah, bukan saya ngomong ya. Usia menentukan, resiko besar. Kenapa resikonya besar? Kenapa resikonya besar? Bangkrut. Ada yang pernah ngalamin? Yang sebelum corona punya usaha tiba-tiba corona. Ada. Itu cerita yang sangat menyenangkan Bapak Ibu. Ya luar biasa. Keuntungannya besar. Kenapa? Karena modalnya juga besar, resikonya besar, keuntungannya pasti besar. Pertanyaannya, Bapak Ibu gabung di sini berapa paket? Basic. Kayaknya jadi pengusaha di luar sana modal 2 juta genap 100. Kira-kira usaha apa Bapak Ibu? Jualan cilok. Oke. Beli harganya berapa? 3 juta. Lebih dari 26 enggak? Lebih. Enakan mana? Oh, yang mas buat PTBS. Jadi teman-teman kalau saya tanya enakan mana PTBS ya? Iya, karena teman-teman lagi di sini. Nggak tahu di luar sana. Ya, hati-hati jujur ya. Yang kedua, profesional. Modalnya? Pendidikan? Usia? Resiko? Keuntungan? Sama. Belum? Kita jadi pengusaha, kita jadi profesional, mau jadi profesional di bidang apapun itu harus selalu profesional. Ya, ketika teman-teman punya gaji yang tinggi itu pasti penekanan profesionalnya juga tinggi. Profesional kerja, profesional dalam mengatur waktu itu pasti tinggi. Betul? Kemudian yang ketiga, nah, apa ini yang ketiga? Apa? Latihan keras? Modalnya? Kenapa modalnya besar? Oke, pendidikannya? Di luar sana adakah kalau misalkan nggak sekolah jadi karyawan? Ada, tapi 1001. Ya, tidak semua orang yang tidak sekolah bisa masuk sebagai karyawan. Kemudian usia menentukan, resiko. Apa resikonya? Hah? Dipecat. Kemudian apa lagi? Di PHK. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Nah, biasanya pelaku-pelaku yang tahu alasannya. Kemudian waktunya, punya waktu ya? Yang banyak-banyaknya buat apa? Nah, keuntungan. Karena dibatasi. PTBS dibatasi nggak? Anda punya penghasilan berapa? Kayaknya penghasilan 400.000 sehari bisa? Kayaknya 12 juta per hari bisa? Pilih mana? PTBS. Awas, nah, jujur. Ulah kira-kira di dia nggak jauh dari PTBS. Ya, keuntungannya kan kecil. Oke, yang dalam bidang pertanian ada pertanian dan nelayan modalnya besar. Kenapa modalnya besar? Emang cukup bikin perahu 1 juta? Hah? Ada yang nelayan di sini? Ada yang petani? Yang petani asli? Modalnya berapa kira-kira Pak? Oke, saya turun ya.
Ini kan disebut pilihan untuk membangun kehidupan. Siapa tadi yang petani? Oke Pak. Pak jadi petani udah berapa lama Pak? Udah sekitar 10 tahun. Modalnya besar apa kecil? Besar. Dari mulai pembelian sawah dan pemupukan, pengolahan dan sebagainya. Ya, beri aplaus buat bapaknya. Jadi teman-teman tahu ya, ternyata jadi petani itu gak mudah dan tidak murah. Makanya dari itu perlu yang namanya pekerjaan untuk membangun kehidupan ini harus kita benar-benar pahami. Ya. Kemudian jadi petani pendidikan perlu atau tidak? Tidak perlu ya, karena tidak menentukan juga. Kemudian usia menentukan atau tidak? Bisa nggak umur 7 tahun, 10 tahun langsung jadi petani? Kemudian resikonya besar apa kecil? Resikonya besarnya kenapa? Gagal panen, ya. Ini yang jawab gagal panen rata-rata bukan petani, ya, betul? Kemudian waktunya banyak, keuntungannya? Itu pun kalau panen. Kalau gagal panen, walau alam di beres. Next, pasang ini satu lagi MLM. Nah, PTBS, MLM, setuju atau tidak? Setuju. Karena MLM ini Bapak Ibu itu cuma sebuah sistem, betul? Cuma sebuah sistem. Di luar sana ada yang namanya konvensional. Wah ini mah konvensional, ini distributor, belum lagi dipangkas lagi harganya teman-teman. Saya tanya bapak-bapak, di sini merokok semua? Merokok, beli rokok berapa satu bungkus? Ya 35.000. Mungkin nggak bapak-bapak beli rokok langsung ke pabriknya? Pabrik beli rokok satu bungkus, dilayani nggak? Dari pabriknya harganya 35 atau bukan? Bukan. Dari pabriknya paling berapa? Taruh 20.000. Turun ke distributor. Harganya beda lagi nggak? Kenapa beda? Ada keuntungan. Tapi di PTBS modal adalah kecil. Cuma berapa? Nah, yang jawab 2,6 berarti itu paketnya paket mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan saya sukses. Ya, mudah-mudahan saya berhasil. Apalagi? Ya, mudah-mudahan susuganan kata guru saya. Ya, kata Kang Aceh mau susuganan, sugannya berhasil. Ada gitu? Ada kayak gitu? Ini ngerti nggak dicampur bahasanya? Ngerti nggak sama bahasa Turki kemarin? Pendidikan tidak perlu. Ada nggak di luar sana? Di PTN sana nggak yang umur 5 tahun kemarin sempat viral? Ada yang pernah beli motor, udah beli mobil ada? Ada. Di PTN yang daftar umurnya 60 tahun diterima atau ditolak? Kalau kita melakukan suatu pekerjaan umur 40 tahun diterima apa ditolak? Bukan ditolak, tapi diterima. Usia tidak menentukan, resikonya ada. Di MLM, di PTBS resiko ada. Apa? Ditunda, bukan ditolak, tapi ditunda. Siapa yang nggak pernah ditolak di sini? Nah, berarti ibu nggak pernah prospek ya Bu ya? Bukan jebak ini salah. Di sini siapa yang nggak pernah ditolak? Kasian, aku bapak-bapak anak. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pernah ditolak, berarti teman-teman nggak pernah. Bukan saya yang bilang ya Bu ya. Tadi ibu yang ngacung ya Bu ya. Nah, keuntungannya berapa? Sangat besar. Kenapa keuntungannya sangat besar? Karena kita kerjakannya bareng-bareng. Karena kita ada target yang harus kita dicapai. Bukan perusahaan yang nargetin. Sebenarnya poin yang 300 itu bukan perusahaan yang nargetin, tapi kita yang targetkan mau cepat atau lebih cepat untuk mendapatkan mobil cash 150 juta. Mudah-mudahan teman cepat atau lebih cepat mendapatkan hasil apa yang belum teman-teman dapatkan. Next, keuntungan bergabung. Oke, keuntungan bergabung di bisnis multi level marketing. Yang pertama adalah member memperoleh harga diskon. Pertama kita belanja berapa? 2
2.600.000 yang basic. Dapat produk berapa? 14. Ketika pembelian kedua ada diskon nggak? Jadi berapa? Jadi 2 juta. Dapat produknya berapa? 16 box, harga berapa? 4 juta rupiah. Untung apa untung? Untung banget. Kita daftar aja kita udah diuntungkan, betul? Kalau kita kerjakan berarti kalau kita beli motor berarti kalau kita beli mobil berarti kalau kita beli rumah berarti Gimana ruginya? Di sini ada yang mau pulang, di sini silakan. Ada yang mau doang silakan. Gak ada? Siap belajar? Siap maksimalkan? Yang kedua, member memiliki bisnis sendiri. Bisnis ini bisnis upline, bisnis downline, atau bisnis kita sendiri? Tapi ada nggak yang member plan bantuan atau plan? Ya, ada yang kayak gitu? Mana bagaimana? Tunjuk, mana? Bisnis ini bisnis tapi ada member plan bantuan atau plan? Mana orangnya mana? Mana? Tunjuk. Lu ngaku di dia. Oke, bisnis ini bisnis sendiri. Ketika kita dibantu sama apa luar biasa, harus semangat, betul? Karena apa? Gak mungkin ketika kita dapat reward dibagi dua ke jawab lain. Hah? Dibagi dua ke? Benar. Tapi kenapa minta bantuan terus ke Aplen? Kegamar deh, kegamar deh. Kartos, ngerti? Berarti ketika bisnis ini direkakan buat bisnis sendiri, kita sendiri yang nargeting. Kalau ada kendala yang gak bisa kita hadapi, kita gak bisa selesaikan, baru sharing dengan Aplen. Bukan minta bantuan Aplen. Betul? Awas pulang dari sini, plan bantuan plan prospek. Ayo begitu. Ayo kene. Keun ari member baruman. Dari matos kelupisan atuh. Yang ketiga, member memiliki kebebasan waktu kerja dan memiliki waktu kerja sebanyak jaringan aktifnya. Maksudnya gini Bapak Ibu, member memiliki kebebasan waktu kerja. Teman-teman kerjakan bisnis ini berapa jam per hari? Tuh panjang. Kaki nggak dibeli, bohong nah. Teman-teman kalau kerja di luar sana berapa jam? 8 jam. Di PTBS? 2 jam. Berapa jam? 20 menit. Ditolak biji ya. Besok dari prospeknya. Kayak begitu. Baru presentasi. Wah ini mah MLM dan ngedon. Laporan ke Aplen plan, MLM plan. Ada yang kayak gitu? Memiliki kebebasan waktu kerja. Kalau teman-teman kerjakan 8 jam aja per hari, gak usah lama. 8 jam aja per hari, udah pasti 1 juta rupiah setiap hari. Kenapa kok bisa kayak gitu? Marketing plan-nya jelas. PTBS marketing plan-nya jelas. Ini mohon maaf nih, teman-teman kalau di luar sana misalnya kerja di sebuah perusahaan ternama, dia lagi di perjalanan bannya bocor. Atasan mau tahu nggak bannya bocor? Kenapa? Tapi kenapa ketika Anda diarahkan sama top leadernya masih banyak alasan? Wah bannya bocor plan. Gak ada akomodasi plan. Gak diizinin suami. Ini anak nangis. Kayak begitu. Saha, tunjuk. Mana orangnya mana? Luar biasa. Dari aplaus dulu untuk kita semua. Sampai sini? Bisa dimengerti? Memiliki waktu kerja sebanyak jaringannya. Nah ini teman-teman, ini adalah ilmu dasar di mana saya diajari sama guru saya Kang Dani Abdul Ghani. Ternyata di PT di sini bukan melipat gandakan penghasilan aja. Ya. Jadi yang pertama kita bisa melipat gandakan waktu kerja. Contoh,
Teman-teman di sini pasti udah punya jaringan, satu kiri satu kanan. Siapa yang belum punya jaringan? Oh masih banyak ya. Tapi jangan doang. Tenang, keluar dari sini teman-teman punya tim yang luar biasa gitu. Ada yang udah punya jaringan 10 kiri 10 kanan? Siapa? 10 kiri 10 kanan. Oke, contoh gini Pak. Bapak kerjakan PTB 5 jam per hari. Loh, teman-teman di bawah jaringan Bapak 10 orang itu kerjakan masing-masing 5 jam juga. Di kanan sama masing-masing 5 jam juga. Berarti Bapak punya waktu berapa? 50 jam di kiri, 50 jam di kanan. Nah, itu yang disebut melipat gandakan waktu. Artinya apa? Teman-teman mau waktu berapapun, mau waktu kerjakan sebanyak apapun tidak ada terbatas. Semakin banyak dikerjakan, semakin cepat publikasi, semakin cepat omset Anda jutaan setiap hari, Bapak Ibu. Yang keempat, member tidak perlu mempersiapkan kantor. Ya nggak perlu. Kenapa? Karena semua karyawan, kantor, website dan lain-lain itu udah ada sistem. Ada yang daftar transfer ke perusahaan, kita daftarin, langsung dapat bonus. Besoknya dibayar 1 hari kerja. Enak nggak? Enak nggak? Enak banget lah. Member memiliki banyak teman, persahabatan yang memiliki karakter yang antusias. Di sini siapa yang doang? Antusias semua di sini. Antusias semua. Sama itu antusias, berpikir secara positif, saling menguatkan, saling motivasi. Ada nggak sesama temannya di sini? Kamu udah punya member berapa? Saya banyak, berapa? 1 kiri 1 kanan. Bodoh mana? Ayo begitu. Ayo begitu. Hah? Tapi di sini kita saling motivasi, saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Terakhir tahu nama. Saling menguatkan, saling motivasi, saling memberi semangat. Karena apa? Karena kita ini tim, kita ini komunitas. Tidak ada yang namanya konflik, itu tidak ada di sini. Kalau di tim lain mah bebas. Tapi kalau di sini di SSB Team, di komunitas kita jadikan komunitas kita yang terbaik sesuai dengan slogannya. Kita jadikan bisnis ini, kita jadikan komunitas ini, kita jadikan hal yang luar biasa. Perbesar, tapi ingat siapa yang memperbesarnya dan siapa jaringan yang paling besar di SSB Team. Siap? Siap. Oke, next. Siapa yang dikejar? Kita sebagai membernya, betul? Paham sampai sini? Kemudian produk dan marketing plan, cara membangun jaringan bisnis, besar kecilnya bonus member, cara pembayaran bonus member. Produk dan marketing plannya udah top mantap. Pokoknya udah top mantap. Udah gak usah istilahnya apa? Ragu lagi udah. Gak usah. Marketing plannya udah jelas. Produknya udah banyak, hampir menguasai pasar yang ada di Indonesia. Terus apa lagi yang kita lakukan? Kemudian grup leader teman-teman di sini dibina nggak sama leadernya? Dibina nggak? Kalau ada info-info dikasih tahu tidak? Dikasih tahu. Kemudian kalau misalkan teman-teman butuh bantuannya, tidak dibarengi dengan apa, tapi dibarengi dengan cross-line-nya membantu atau tidak? Membantu. Itulah grup leader. Di luar sana jarang Bapak Ibu. Jarang. Sesama saling cross-line itu saling membantu itu jarang. Ya, tapi SSB ini kita jadikan pembeda. Tidak mengenal, yang penting satu atap, satu komunitas. SSB Team kita jadikan sesuai dengan slogan kita. Siap? Next. Faktor kegagalan. Nah, tadi kan faktor keberhasilan. Nah, ini faktor kegagalan member menjalankan bisnis manajemen. Yang pertama, faktor kepribadian. Member berharap tanpa bekerja keras dapat memperoleh kesuksesan. Siapa di sini yang kayak gitu? Tunjuk apanya, tunjuk. Ada apanya yang gak mau kerja keras tapi pengen hasil yang mewah, ada? Ada. Di luaran ada, di sini enggak. Bebas semua. Yang kedua, faktor dari luar, perusahaan dan leader. Member bergabung dengan perusahaan yang coba-coba karena tergiur. Banyak nggak di luar sana perusahaan-perusahaan yang
produk baru mengeluarkan MLM baru banyak nggak? Banyak. Ngapain kamu ikut PTBS? PTBS malah lama, 300 baru mobil. Ini loh perusahaan Shinchan. Dapat 10 kiri 10 kanan dapat mobil busuk. Ayo begitu. Banyak. Makanya teman-teman hati-hati. Kalau kita udah paham ini, kita gak akan pernah tergiur lagi. Oke? Yang kedua, memang mengikuti para petualang MLM. Nah, paham ya ini masuk petualang MLM? Oke, contoh gini. Saya gabung di perusahaan A. Ikut member saya. Gak sukses di sini. Saya ikut lagi perusahaan B. Ikut lagi. Saya ikut lagi ke perusahaan C. Ikut lagi. Itu dijamin gak akan pernah sukses. Makanya teman-teman, saya sempat prospek Bapak Ibu. Calon member, saya karis. Udah banyak MLM yang saya terjuni. Udah sukses Pak? Belum. Berarti Bapak bukan penganut MLM saya bilang, tapi Bapak korban MLM yang salah. Nah ini nih, yang saya kasih jelas. Ini PTBS nih. Saya kasih slide itu. Saya kasih tuh slide presentasi. Gabung juga. Enak. Cuma kita bikin paham, yang penting kita udah paham MLM yang benar dan baik itu seperti apa, yang gak baik dan gak benar itu seperti apa. Insya Allah kita gak akan pernah terjun ke hal yang salah Bapak Ibu. Kemudian member bergabung dengan perusahaan money game karena tergiur dengan iming-iming pasif income. Nah ini dulu saya pelaku. Ya, dulu saya pelaku yang namanya money game. Karena gini, yang namanya money game dulu ada slogannya game 4. Duduk diam dapat duit. Ternyata bohong ya Bapak Ibu. Money game itu bohong ya. Contoh gini, teman-teman ada yang nawarin bisnis, udah kamu store aja 2,5 juta misalkan, kamu setiap hari udah tinggal terima aja 1% setiap hari. Itu udah dijamin besoknya langsung tutup. Besoknya udah langsung tutup. Kenapa? Karena nggak ada barang, nggak ada produk, nggak ada apa-apa. Karena itu pure, murni, cuma perputaran uang. Banyak yang udah sukses di luar sana tergiur dengan investasi bodong, money game dan lain-lain. Supaya apa? Supaya mempercepat buat memperoleh kayanya lagi. Tapi ternyata malah amblas. Itu banyak. Makanya teman-teman hati-hati. Kalau kegagalan, memang bergabung dengan perusahaan perjudian money game. Perusahaan money game pasti merugikan semua member dan perusahaan pasti tutup. Pasti. Itu pasti tutup. Kenapa? Saya pelaku Bapak Ibu. Dulu saya pelaku sebelum di PTBS. Saya pelaku. Akhirnya pas saya yang dikejar sama member-member saya. Itu saya pelaku. Teman-teman beruntung sekali, jangan pernah ikuti terjunnya seperti money game. Jangan. Hati-hati. Setiap orang yang nawarin perusahaan, yang nawarin bisnis tanpa ada produk, itu hati-hati. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban uang dan moral setiap orang yang bergabung. Ada member yang mengajak. Nah ini yang dimaksud, yang dikejarnya itu bukan perusahaan, tapi kita sendiri yang nawarinnya. Hati-hati. Itu benar-benar luar biasa. Ya. Keuntungan tidak sebanding dengan resiko. Keuntungannya namanya juga money game, manis. Kamu udah cukup setor uang aja 100 juta, kamu terima setiap bulan 5 juta. Itu kalau misalkan kamu mau ambil lagi modalnya, itu kamu tinggal ambil bersih lagi 100%. Udah pasti tuh. Next. Paham sampai sini Bapak Ibu? Apa kabar? Apa lapar? Pahami bisnis MLM dan jangan mudah tergoda. Bapak Ibu, di luar sana banyak. Setiap hari itu keluar perusahaan-perusahaan baru. Banyak. Tapi yang saya tekankan Bapak Ibu, PTBS ini udah hal luar biasa. Saya selama mengikuti perusahaan-perusahaan yang lain belum pernah menemukan perusahaan yang luar biasa seperti PTBS. Di luar sana belum ada yang membagi-bagikan uang 1 miliar secara gratis. Tapi PTBS bisa. Bapak Ibu semua, terakhir dari saya, buat member baru, jangan berkecil hati. Ketika Anda memulai dengan 1 langkah, ada penolakan, lakukan lagi 2 langkah. Ada penolakan, lakukan lagi, sharing lagi, belajar lagi. Karena yang saya tahu Bapak Ibu, yang namanya keajaiban itu tidak didapat dari orang yang beruntung.
mungkin Anda menerima tanpa ada penolakan Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, jadikan HTS ini jilid kedua. Buat aja pembelajaran, buat aja di mana teman-teman melangkah untuk apa? Untuk mencapai sukses yang luar biasa di tahun 2023 ini.